bertemu lagi bersama saya Ignatius Indro dalam program Kanal Bowlers. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai payung hukum untuk supporter. Apa itu payung hukum untuk supporter? Kita Sebelum kita masuk ke dalam payung hukum supporter, saya akan cerita sedikit dulu mengenai pertama kali paguyuban supporter Timnas Indonesia terbentuk. PSTI atau Paguyuban Supporter Timnas Indonesia terbentuk pada tahun 2016, di mana saat itu ada perhelatan Piala AFF 2016 dan ketika masuk ke final Indonesia melawan Thailand, disitulah terjadinya kekacauan penjualan tiket. Dan saat itu PSTI yang masih diketuai oleh Edi Rahmayadi menempatkan pembelian tiket di seputar stasiun Gambir, dan disitulah terjadilah kekacauan dari penjualan tiket. Orang sudah menunggu dari malam hingga pagi hari ketika tiket dibuka, dan di situ terjadi kekacauan penjualan tiket. Kami PSTI dan merupakan perkumpulan individu yang merasakan langsung akibat kekisruhan dari penjualan tiket tersebut, lalu menyatukan diri dalam satu organisasi Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, dan kami mendeklarasikan di kantor PT Ansor Jalan Keramat, Jakarta. Sekaligus kami melakukan konferensi pers mengenai pengalaman kami atau cerita kami ketika mengantri tiket dalam situasi yang kacau seperti itu. Siapa panitia pelaksana di Gambir yang tadi? Saya datang sekitar pukul 12:30. Gitu ya. Saya berada di Gambir, gitu ya, lalu jalan. Di situ sudah ada sekitar mungkin sekitar 200-an orang di situ, dan tidak ada orang yang sama sekali. Jadi yang lampak aja, dia duduk-duduk aja. Lalu situasi terus ya, Anda bisa bayangkan ya, ketika info ini sudah menyebar di media sosial, maka akan beberapa orang akan datang. Dan ketika beberapa orang akan datang itu, tentu supporter yang lama gitu ya, sudah itu akan masuk gitu ya, dan supporter baru akan ikut di dalamnya, dan itu akan membutuhkan tempat yang sama karena tidak ada panitia. Situasi itu membuat kejadian susahnya supporter dalam memperoleh tiket tidak hanya sampai di situ, dan juga tidak hanya sekali dirasakan oleh para supporter. Kekacauan sistem tiketing, lalu juga bagaimana keamanan yang mungkin melakukan tindak kekerasan terhadap supporter, bagaimana juga supporter satu dengan supporter lainnya, ini harus diatur dalam sebuah payung hukum. Dan kami merasakan bahwa setelah kejadian tersebut, kami berpikir harus ada payung hukum bagi supporter Indonesia khususnya, agar ada jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menonton sebuah pertandingan. Asik kan kalau misalnya supporter ataupun kita yang ingin menyaksikan jalannya sebuah pertandingan sepak bola ini bisa mengajak anak, istri, mungkin orang tua gitu ya. Ini kan asik. Pemikiran yang mungkin sederhana, namun dibutuhkan sebuah payung hukum yang akan menjadi sistem dan memperbaiki sistem sepak bola khususnya bagi para supporter kita ke depan.
mata bagi pemilik-pemilik atau stakeholder yang memiliki keuntungan sepak bola. Sama sekali kurang perhatian bagi supporter yang menyaksikan atau menonton ke dalam stadion sepak bola. Apakah ada jaminan keamanan dan kenyamanan? Beberapa kali kejadian yang melibatkan supporter dan bahkan hingga hilangnya nyawa supporter, dan ini menjadi perhatian kami bagi supporter timnas Indonesia. Termasuk juga misalnya kejadian ketika kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung di Malaysia atau lalu. Beberapa supporter kita mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh supporter Malaysia. Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh supporter di sana ketika mendapat perlakuan kekerasan oleh supporter lain? Bagaimana juga kedutaan besar di sana menanggapi ataupun memakan para supporter kita yang ada di sana? Ini yang harus diatur dalam sebuah payung hukum. Kejadian di Malaysia tersebut akhirnya membawa kita, paguyuban supporter timnas Indonesia dan beberapa elemen supporter lainnya bertemu dengan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dan juga beberapa anggota Komisi 10 lainnya. Di sana kami sampaikan supporter butuh akan keberadaan payung hukum tersebut. Beruntung bahwa Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda ini berkenan menerima kita dan juga menerima masukan-masukan yang menjadi concern kita, salah satunya payung hukum. Dan setelah itu payung hukum itu dibicarakan di Komisi 10. Beberapa waktu kemudian, paguyuban supporter timnas bersama dengan Universitas 17 Agustus mengadakan webinar ketika saat itu memang kita telah dilanda pandemi COVID-19 ya. Dan kita akan webinar salah satunya mengenai payung hukum supporter tersebut. Kita mengundang antara lain kepada PSSI, Ketua Komisi 10 DPR RI Mas Saiful Huda, lalu juga banyak lagi pengamat-pengamat, pemilik klub, dan juga pengamat lain. Dan akhirnya kami beruntung bahwa mengenai payung hukum ini tetap dilanjutkan oleh Komisi 10 DPR. Dan pembahasannya akan terus-menerus walaupun agak berat tadinya pada awal karena penolakan terhadap payung hukum tersebut cukuplah keras. Ini Boboto Madura United, Mas Hasan Ulfasasi. Ini masih di kantor beliau nih, rajin sekali beliau, luar biasa. Kemudian sahabat saya Pak Sesmen Bora, Pak Dewo Gatot Broto. Kemudian ada juga Pak Rudiono, kemudian sahabat saya Raja Supporter, Bang Indro, kemudian tentunya moderator dan MC dan seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan sore ini, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Kami bersyukur dan mengapresiasi akhirnya mengenai supporter ini masuk ke dalam undang-undang olahraga nasional.
tahun 2022. Dan masuknya supporter ini, kami Paguyuban Supporter Timnas Indonesia ini mengapresiasi bahwa supporter telah dijadikan dalam pasal dalam undang-undang tersebut yang baru saja disosialisasikan oleh Kemenpora beberapa waktu yang lalu. Dan dengan masuknya supporter Timnas, kami berharap bahwa jaminan keamanan dan keamanan dari para supporter yang menyaksikan sebuah pertandingan ini dapat terwujud. Dan saat ini kita akan membentuk aturan-aturan yang ada di bawah undang-undang tersebut yang benar-benar mengatur bagaimana sistem dari olahraga nasional termasuk kepada supporter, mengatur supporter dan juga memberi jaminan keamanan tadi. Termasuk juga melakukan edukasi terhadap supporter. Saya pikir edukasi harus dilakukan oleh seluruh stakeholder sepak bola tanpa terkecuali. Tidak hanya federasi, tidak hanya fanbase, tidak hanya pemerintah, namun juga aturan-aturan tersebut bisa memaksa perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Mereka tidak hanya bisa mengambil keuntungan, namun mereka juga berkewajiban untuk membantu melakukan edukasi terhadap supporter hingga ke akar rumput. Nah, bahwa PSTI tentunya memiliki keterbatasan, ya. Kalau seluruh stakeholder terlibat dalam edukasi supporter, saya pikir supporter akan bisa teredukasi dan mampu misalnya dari perilaku yang baik, menjauhkan diri dari kekerasan dan memiliki satu pemikiran yang sama bahwa ada hal yang lebih besar dari sepak bola ataupun rivalitas dari kemanusiaan. Saya pikir itu, dan kita ketemu lagi dalam kanal Bobers selanjutnya. Baik, salam olahraga. Yeah, they hate when you elevate. They're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. I'm way up, way too fly, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got us whole rollies, all in rotation. Hop on the jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Squatting all bad like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Living